Bermaksud sandar di Pelabuhan Tengkayu 1, Tarakan, Kalimantan Utara untuk mengangkut penumpang speedboat Dewa Sebakis 3 ludes terbakar. Inilah detik-detik terbakarnya sebuah speedboat di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Speedboat Dewa Sebakis 3 terbakar saat akan merapat ke pelabuhan untuk mengambil penumpang tujuan Kabupaten Nunukan. Beruntung saat kejadian, motoris dan 3 ABK langsung melompat ke laut hingga terhindar dari ledakan saat speedboat terbakar. Peristiwa kebakaran speedboat kini ditangani petugas dari Polsek Pelabuhan. Sementara puluhan penumpang yang akan berangkat ke Nunukan dialihkan dengan menggunakan speed lainnya. Pemirsa, akibat terjangan angin puting beliung, ratusan rumah dan kios di kawasan Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, porak-poranda. Hampir 20 menit angin puting beliung menerjang wilayah Cimenyan, Bandung. Dalam video amatir, angin kencang menerjang kawasan Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada Minggu petang. Akibatnya ratusan rumah dan kios dagangan porak-poranda diterjang angin puting beliung. Bahkan pohon berukuran besar juga tumbang serta menutupi akses jalan tersebut. Menurut saksi mata, kejadian angin kencang ini berlangsung selama 20 menit. Pak, hancur ya? Semuanya. Ini di sini Pak ada berapa kios Pak kira-kira? Kira-kira adalah sekitar 15 lah. Semuanya Ya. ambruk gitu? Ambruk semuanya. Kecuali yang baru kan belum ada atapnya. Oh, jadi semua pada rusak? Iya. Selain kios juga banyak rumah juga Pak ya? Iya, banyak rumah beberapa kampung lah. Pak itu anginnya gede banget Pak, gimana? Gede, kelihatannya kan dari warung saya kan lihat kan kayak kebakaran. Padahal Kayak angin kebakaran. gitu ya? Iya, padahal angin. Belum diketahui jumlah pasti kerusakan serta kerugian material akibat angin kencang ini. Warga masih membersihkan sisa-sisa puing yang hancur di lokasi kejadian. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Wisatawan air terjun di Desa Pudeng Long, Aceh Besar, Aceh terjebak banjir bandang. Akibatnya mereka harus menunggu untuk dievakuasi tim BPBD setempat. Enggak berani bang, enggak berani. Beginilah kondisi banjir bandang yang melanda objek wisata air terjun di Desa Pudeng, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar, Aceh pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah pengunjung terjebak di lokasi wisata. Tak hanya itu, satu unit motor metik milik pengunjung hanyut terbawa arus. Terjangan banjir bandang berasal dari objek wisata air terjun yang datang secara tiba-tiba. Terjebak lah, gempa udah deras gitu kan. Air arusnya udah deras, cuman lewat kereta dua. Satu kereta aja bang. Oh yang terjebak itu kawan-kawan abang? Itu kawan kan semua terjebak bang. Tadi yang motor hanyut tadi, dia bang. Dia pun hampir hanyut juga kan. Evakuasi wisatawan pun dilakukan setelah kondisi hujan reda, hingga proses evakuasi tidak berisiko bagi wisatawan. Kita tetap memantau korbannya sambil menunggu airnya surut. Karena untuk peralatan untuk evakuasi pun kita cuma membawa alat bantu rescue aja. Oke. Karena tujuan kita di sini yang pertama adalah untuk mencari korban yang hilang. Namun ada laporan kebetulan dari rekan-rekan yang terjebak di sini. Kondisi hujan lebat yang terus mengguyur kawasan Aceh Besar dalam 2 hari terakhir, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, terutama saat berwisata ke lokasi yang berpotensi munculnya bencana alam. Dari Aceh Besar, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pohon besar di tengah pemukiman warga tumbang akibat hujan deras dan kencangnya tiupan angin yang terjadi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.
Satu rumah warga tertimpa pohon tumbang malam tadi. Selain rumah warga, pohon tumbang ini juga menimpa jaringan kabel listrik di Jalan Bulak Keringin 4, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sejumlah petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur bersama petugas PPSU Kecamatan Ciracas melakukan pemotongan batang pohon tumbang tersebut. Akses jalan juga sempat tertutup. Pohon mangga setinggi 20 meter dengan diameter 150 cm ini tumbang akibat diterpa hujan dan angin kencang. Petugas sempat kesulitan memotong pohon akibat aliran listrik masih menyala dan baru melakukan pemotongan setelah petugas memutus aliran listrik di wilayah tersebut. Beralih ke informasi lain pemirsa, 16 pasang kekasih digerebek petugas gabungan dari 4 hotel Melati dan Indekos dengan tarif per jam. Beberapa pasangan muda-mudi tersebut menyewa kamar melalui aplikasi Kencan Micet. Pasangan muda-mudi di luar nikah digerebek petugas gabungan saat bermalam di sejumlah hotel kelas Melati dan Indekos dengan tarif per jam di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Beberapa di antaranya mengaku telah menikah, tapi tidak bisa menunjukkan bukti buku nikah. Dari 4 lokasi penginapan bertarif murah, petugas menjaring 16 pasangan kekasih. Sejumlah alat kontrasepsi ikut ditemukan. Beberapa pasangan menggunakan aplikasi kencan di media sosial untuk memesan kamar. Untuk sementara secara fisik saja, pasangan-pasangan yang bukan suami istri, kemudian anak di bawah umur, dan juga melalui micet yang bisa kita buktikan aplikasi, kita cek ternyata ada perlakuan semacam itu. Dan sempat ditemukan alat kontrasepsi juga? Ada alat kontrasepsi yang bisa ditemukan ya, di beberapa kamar tadi, bahkan satu orang udah lebih dari 2 alat kontrasepsi yang sudah digunakan. Selain membawa para muda-mudi untuk penyelidikan, petugas juga memberi peringatan kepada pemilik tempat penginapan untuk tidak menyewakan tempat bagi bisnis prostitusi. Drama penculikan bocah 7 tahun asal Surabaya, Jawa Timur akhirnya berakhir. Korban ditemukan disekap di rumah pelaku. Modus penculikan dipicu dendam pelaku pada orang tua korban. Ara, bocah 7 tahun yang menjadi korban penculikan oleh kerabatnya sendiri, akhirnya dipertemukan dengan orang tuanya. Pertemuan diinisiasi Forkopimda Surabaya. Kasus penculikan ini dipicu permasalahan keluarga karena pelaku adalah kerabat dekat korban. Jadi tadi saya posisinya ada permasalahan keluarga yang kemudian dalam prosesnya ada 2 yang kita amankan, kita tangkap. Pasal yang kita perkenakan yaitu pasal 83 Junto PP 76F Undang-Undang 35/2014 tentang perlindungan anak. Sementara dari pengakuan pelaku yang merupakan pasangan suami istri, mereka nekat menculik korban karena dendam dengan orang tua korban yang sejatinya masih bersaudara. Hanya kebetulan pas mendadak itu, Mas. Pas terlintas itu. Jadi tidak ada perencanaan, tidak ada. Tidak ada perencanaan sama sekali. Mas, rencananya setelah diculik itu mau diapain? Apa dibawa saja atau ya udah dibawa saja, nggak ada indikasi apa. Itu rencananya berapa lama? Tidak ada waktu, tidak ada. Untuk merayakan keberhasilan ditemukannya korban, keluarga menggelar upacara syukuran. Keluarga gembira karena korban berhasil ditemukan setelah 4 hari dinyatakan hilang. Sayangnya, syukuran yang digelar keluarga korban sempat menyebabkan kerumunan. Warga lantas diimbau membubarkan diri oleh petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iJus melaporkan. Seorang pengusaha bunga di Deli Serdang, Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam bak mandi rumahnya. Korban diduga tewas dibunuh suaminya yang kini kabur. Ratusan warga di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dihebohkan dengan ditemukannya jenazah Jamilah, pengusaha bunga di bak mandi rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Jamiah, kakak kandung korban.
Ia curiga korban tidak berjualan dan telepon selulernya tidak dapat dihubungi. Jamiah semakin curiga mendapati kondisi rumah korban dalam keadaan terkunci. Setelah didobrak, pihak keluarga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Sementara suami korban menghilang pasca penemuan jasad korban. Kondisinya ya tangannya di bawah, jenazah di dalam bak, yang tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Informasi awal apakah dia dibunuh atau gimana Pak? Ya setelah saya interogasi keluarga, yang kata keluarga katanya kemungkinan dibunuh suaminya karena tadi jam 9 keluarga lihat CCTV dari toko baju ini jam 6:30 pagi pelaku keluar dari rumah. Petugas kepolisian sektor Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan keluarga korban, sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Pemirsa, dijadikan sarang prostitusi dan pesta minuman keras, puluhan tenda liar di bantaran Kaliangke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dibongkar. Diduga informasi razia sudah bocor, petugas tidak menemukan pekerja seks komersial dan hanya mendapati puluhan alat kontrasepsi yang berserakan di lokasi. Puluhan tenda remang-remang yang berdiri di sepanjang bantaran Kaliangke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dirazia petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tenda-tenda liar ini menjadi sarang maksiat seperti prostitusi dan pesta minuman keras pinggir jalan. Namun karena diduga informasi razia telah bocor, petugas tak mendapati satupun wanita pekerja seks komersial maupun pria hidung belang di lokasi. Tetapi petugas menemukan puluhan alat kontrasepsi baik yang sudah terpakai maupun belum digunakan berserakan di tanah dalam dan luar tenda. Lokalisasi di pinggir kali itu memang yang sepengetahuan kami dari dahulu hanya memakai tenda kecil dan biasanya pagi-pagi setelah dibersihkan oleh PPSU banyak ditemukan alat kontrasepsi yaitu kondom. Itu tadi tenda-tenda Semua tenda liar yang dibongkar ini akan mendapat pengawasan petugas agar tidak lagi menjadi sarang maksiat. Tak terima terjadi razia protokol kesehatan, seorang wanita bersitegang dengan petugas Satpol PP di Cilacap, Jawa Tengah. Selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Pagi.